Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, menikmatillah, Pak Ustaz, Bapak Ibu jamaah majelis ilmu rahimahullah. Memang sebagaimana iman itu pun juga ada pasang surutnya. Kemudian untuk bisa menjaga keimanan berada pada posisi yang tinggi, yang betul-betul bisa merasakan kenikmatan iman, merasakan kenikmatan ibadah, itu banyak godaannya. Sebagaimana mungkin juga kalau dianalogkan dengan berkawan, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat ini, ya kadang ada godaan-godaannya. Nah, bagaimana kiannya untuk bisa menjaga supaya iso makin pada posisi yang gaspol, tidak posisi yang terima gaspol ya. Yang kedua, kalau kita ini di dalam konteks katakan nasional ya, nasional atau konvensional, kita itu membahas kemudian juga menilai, mempunyai satu pendapat terhadap kebijakan pimpinan yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi katakan yang kita rasakan. Konkretnya adalah misalnya ini kebijakan yang nasional misalnya tentang PKI misalnya. Ini kok ada perpres yang rasanya kok seperti dibalik, masuk yang antara PKI dengan TNI dengan umat Islam itu kejadian itu karena ada seperti itu. Ini kan secara di media kan juga muncul dan itu dirasakan kita sebagai orang awam yang jauh dari jangkauan punya apa ya semacam kritis dan sebagainya. Ini sikap kecewaan terhadap hal itu, kalau tadi dia analogkan dengan memutus silaturahim, itu apakah bisa? Kita tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan, oleh pemerintah, baik di semua bidang. Apakah itu juga bisa memutus silaturahim? Karena sudah juga saya pernah mendengar, aku tidak merasa punya pimpinan itu, gitu. Jadi sudah tidak mengaku dengan itu. Itu apakah bisa dikategorikan memutus silaturahim? Karena ya itu salah satu contoh aja, tapi kalau yang lain juga bisa dianalogkan. Kemudian yang terakhir, sekalian, ini ada beda dikit, tapi tentang tadi teman di dunia ini kan diharapkan atau kita bikinkan juga menjadi teman di akhirat. Di kalangan lingkungan kita ini contohnya misalnya kita ini Masjid Agung Al-Mabrur lah. Ini sekarang untuk merekrut anak-anak muda, remaja masjid saja tidak mudah, sulit. Sampai sekarang ini memang baru terdaftar 17 termasuk putranya Bapak. Baru sekitar itu, padahal sudah lama disampaikan di set. Nah, kira-kira karena memang itu adalah pemuda itu menjadi penerus bagi perjuangan para yang kita sudah usia-usia ini. Barangkali ada satu cara yang terbaik untuk bisa menyikapi kondisi ini supaya bisa berhasil untuk menjadi daya tarik bagi pemuda, mungkin berdasarkan mungkin pengalaman dari teman-teman majelis yang tadi.
Jadi apa? Mas Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab saja biar waktunya efisien. Jadi kebijakan negara yang tidak sejalan dengan umat misalnya apa yang harus dilakukan, saya pernah nulis di Kultum Subuh kalau salah ya, ada yang mungkin ada baca ya, kita tetap harus sabar mendoakan, itu pernah kasih begitu ya, tidak boleh berontak apapun mereka dipilih oleh rakyat, dan kita harus bisa mendoakan mereka agar itu dapat hidayah. Itu kewajiban umat Islam, indahnya seperti itu, tidak memporak-porakkan masing-masing. Adapun latar belakang pemimpin yang bang bakhil, yang nggak karuan, sebetulnya itu kesalahan rakyat. Sebetulnya pemimpin yang seperti itu karena ujian untuk rakyat. Kenapa kamu bilang orang seperti itu? Sekarang kamu dihukum dengan musibah ini, ya. Di mana-mana seperti waktu Kemal Atatürk menguasai Turki misalnya, itu juga karena rakyatnya semua media karena iming-iming macam-macam. Zaman dulu sudah ada Pak iming ya, zaman Bani Utsmaniyah ya di Turki ya, itu begitu iming semua ikuti semua, akhirnya merusak tatanan negara Turki ya. Apa Indonesia seperti itu? Allah bersawab, tapi kalau seperti PKI macam-macam depan kita ini, dan mari kita sama berdoa semoga ABRI polisi ini betul-betul menjadi garda bangsa ke depan ya, Banser, Koka macam-macam itu ya. Nah, kita ini kan orang awam yang nggak punya apa-apa ya, doa saja kita ya, itu yang pertama, itu sabar dan doa, semoga diberi hidayah dan Allah segera mencabut musibah yang terjadi ini, dicabut di negeri kita ini. Itu yang dapat ajaran Nabi begitu itu. Yang kedua, masa remaster masa masjid ya, memang sehubungan dengan perkembangan zaman yang serba modern ini memang tidak mudah merekrut anak muda untuk masuk masjid, itu sangat sulit. Yang pertama, khusus untuk Masjid Agung ini karena masjid itu ada di wilayah RT RW mana, nggak di komplek perumahan, sehingga merasa itu adalah masjid raya gitu ya. Jadi memang nggak gampang. Tapi kalau nanti bisa disosialisasikan, mungkin Pak, katanya Pak Septa masih bisa duha, anak saya Sultan masih bisa, saya mau ya untuk menjadi ruang masjid itu. Mari, saya itu nggak sulit masjid ya. Kalau mau ya, masjid mau ya. Oh mau tuh. Bahmat belum ke pasar masjid? Iya, Bahmat tidak, Oke, bahagia itu ya jawabannya. Jadi sekali lagi al imanu yajib wayankus ya, iman itu naik turun. Nah, oleh itu agar tidak turun, kita berkumpul seperti ini. Kumpulnya wong kang soleh. Demikian ya. Moga silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesuai dengan pokok bahasan tadi, saya dengar itu Ustaz menyampaikan bahwa kita berjemaah mengaji dan mengaji supaya kita masuk surga. Pandai-pandai mencari teman, khususnya kita harus mencari punya teman yang soleh, yang baik, yang mau mengingatkan kita dan seterusnya. Nah, itu salah satu cara kita untuk menuju akhirat dengan selamat. Cuma kan tidak semua kondisi saudara atau siapa saja ya, saya kasihkanlah contoh seperti saya memang bergaul seperti ini, bergaul juga di sana seperti ini kira-kira dan sebagainya. Tapi saya juga masih ada pergaulan yang di situ sebenarnya hati saya menolak karena di situ masih ada kata minuman yang dilarang, ada perjudian di situ. Tapi saya karena itu teman lingkungan saya selalu hadir, duduk di situ ya, mereka minum itu, saya minum kopi contohnya. Ya kan, mereka berjudi ya saya ajak ngobrol satu-satu gitu. Cuma yang saya berdoa dalam hati saya kepada Allah, ampunkan aku ya Allah,
ampunkan kami ini Allah, saudara-saudara ini, teman ini Allah, beri kami hidayah petunjuk ya. Tapi dalam hati untuk menghindari, saya tahu memang gabung di situ Pak kan, gabung di situ saya tahu salah saya. Cuma ini kan sahabat, nggak bisa saya hindari gitu. Nah itu yang saya lakukan dalam hati setiap saya gabung Ustaz. Saya doa dalam hati, Allah ampunkan aku, ampunkan kami ini, kami yang jahil ini, yang melanggar syariatmu dan seterusnya. Dalam hati aja saya ucapkan selalu dalam hati ketika saya gabung sama mereka. Nah itu yang saya usahakan Ustaz, bagaimana menurut menyikapi Ustaz gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Nabi bersabda yang artinya begini Bapak Ibu, bertemanlah dengan bakul parfum dan jangan berteman dengan bakul tukang pandai besi. Ya. Pandai besi apa tuh? Kepukul. Tukang apa? Tukang las. Tukang las. Itu artinya soleh. Ya. Jangan-jangan kalau kepleset nanti malah kena jembatan apinya kan. Kalau dengan parfum itu kan banyak baunya wangi kan. Itu hatinya soleh. Tapi selama itu berdakwah dan mampu menahan diri untuk tidak berbuat ketularan, ya, itu bagus juga. Tapi harus hati-hati ya. Nabi sudah mengingatkan jauh hari berteman dengan penjual parfum, jangan dengan pandai besi. Ya, itu. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terus ini yang berhubungan dengan silaturahim. Siapa yang memutus silaturahim? Misalnya anak saya itu berpacaran. Mana anaknya? Misalnya, terus dia menggebu-gebu sama pacarnya. Ya. Ya kan, Orang tuanya tidak boleh. Kamu tidak saya akui anak. Nah, ini apakah ini yang memutus siapa? Gitu. Orang tuanya ya. Yang kedua, misalnya saya pinjam Pak Iftah uang. Pinjam uang. Jadi ikhlasnya atau saya nggak mau nyarutang. Nah, terus ini renggang. Siapa yang memutus gitu? Yang hutang atau yang mengikhlaskan tadi? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Jadi kamu nggak akui anak itu berarti dia turun satu kata memutus gitu ya. Itu orang tua nggak tahu ya anak. Mestinya nggak boleh begitu orang tua. Ya bagaimana kita punya Allah, kita berdoa pada Allah, tahajud pada Allah, baca pada Allah. Karena ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala, hanya Allah yang bisa membolakkan hati orang. Ya, jadi doakan agar anak itu bisa pisah atau tidak seperti itu. Allah pandai semuanya itu kepada Allah. Yang pertama itu, yang kedua pinjam itu biasanya yang minjam yang mutus. Yang minjam. Makanya diikhlaskan ya. Gitu. Enggaknya kan jadi putus itu Pak. Ya, akhirnya kan renggang. Mudah ketemu. Majelis sekali malah Pak Ilham tak rapat. Nah, itu kan putus. Repot ya. Ya, giliran Ibu monggo. Mida Wabonor monggo. Bagaimana saya menanyakan tadi penjelasannya kalau meninggalkan majelis ataupun memutus tali silaturahmi itu adalah nanti jaminannya neraka. Bagaimana kalau orang yang melakukan itu dia tuh rajin sholat? Padahal sholat itu kan yang paling utama. Apakah dia juga nanti masuknya ke neraka? Oh, dia tuh rajin sholat. Rajin sholatnya ini lahir saja dia. Orang seperti ini hanya lahirnya dia rajin sholat ke masjid macam-macam, tapi batinnya belum terisi dengan iman yang kokoh. Kalau iman yang kokoh, nggak berani dia memutus itu, ya, nggak berani. Jadi ibu, bapak sekalian, kalau sholat itu tiang agama, ya,
Ya, as-salatu imaduddin. Jadi salat itu yang agama, pahami betul ya. Wa yaumil qiyamah ya, disabihi sholatuhu. Besok di yaumul qiyamah yang dihisab pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, amal lain direken bagus ya. Kalau sholatnya tidak bagus tadi itu karena kosong, hanya lahirnya saja sholat jenglat-jenglit tapi sebenarnya kosong, maka amal lain pun direken buruk. Maka terus memutuskan silaturahmi tadi itu. Kalau orang yang ahli sholat, kalau sholat hatinya terisi, dia tidak mau, tidak berani, dia akan memutus silaturahmi. Ya, ada majelis datang, karena majelis ini akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Ibu paham nggak? Bahwa Nabi berkata yang artinya temuilah taman-taman surga yang ada di dunia, kata Nabi itu ya. Siapa Nabi? Kata sahabat, majelis ilmu. Ini taman-taman surga yang ada di dunia itu, ini seperti ini taman-taman surga, majelis ilmu ini. Maka kalau orang mendirikan taman-taman surga, memutus silaturahmi, tidak mau ke majelis, tidak mau menimba ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang jahiliyah. Ya, barangkali itu ya, jelas ya. Jadi surahnya yang temenan. Ya, barangkali itu karena sudah azan, namanya waktunya kurang. Ibu masih ada yang tanya, Yuda juga belum tanya. Ya. Majelis yang sia-sia. Masih sia-sia kata mereka. Itu kami berikan pada pengurus panitia pengajian untuk ditutup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sholat maghrib dan buka bersama sholat. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah dan berbuka bersama sholat puasa Senin. Bisa kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz Umar Siddiq, kita pesankan dan hati dan kita sampaikan kepada saudara yang lainkan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan yang majelis yang sia-sia, malah majelis ini kita tutup dengan doa ibarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.